Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nothing Uncovered? Yuk, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 11 dan 12 ya. Kilas balik ke 3 tahun yang lalu, di mana Yun Yong yang mabuk datang ke studio Woo Jae dan mengeluh tentang novel yang telah Woo Jae tulis. Di saat itu, Yun Yong tahu kalau Woo Jae akan menikahi Jung Won keesokan harinya, dan Yun Yong menjadi sangat kesal. Saat ini, Yun Yong yang sedang berjalan di dalam danau melepas baterai dari jam tangannya dan mengganti jarum jam ke jam 10. Sementara itu, Taehoon diberitahu tentang lokasi ponsel Yunyong yang sedang buron ada di terminal bus. Para detektif langsung pergi mencari Yunyong, dan Taehoon menemukan seorang wanita dengan ponsel dan mantel merah marun milik Yunyong untuk mengalihkan para detektif. Otak kok digunakan buat beginian sih Yunyong? Woo Jae pulang ke rumah dan mendapat telepon dari Taehoon. Sekitar waktu yang sama, Yun Yong mengirim pesan ke Woo Jae dan mengungkapkan kalau dia telah menyandera Jung Won dan mengancam Woo Jae. Woo Jae terpaksa bohong kepada Taehoon dan kemudian menelepon Yun Yong. Yun Yong memberi Woo Jae sebuah alamat dan menyuruh Woo Jae datang sendiri. Rese banget sih Yun Yong ini ya. Untungnya, Taehoon mengetahui fakta kalau Woo Jae berbohong. Dan dari penjaga gedung rumah Woo Jae, Taehoon mengetahui kalau Woo Jae pergi dengan tergesa-gesa. Langsunglah Taehoon melacak mobil Woo Jae. Sedangkan Jung Won terbangun di atap sebuah gedung. Jung Won diikat dengan tali, dan Yun Yong memegang salah satu ujung tali itu. Yun Yong berencana untuk meninggal bersama dengan Jung Won pada jam 10 malam, dalam 15 menit lagi. Yun Yong menyebutkan alasan dia mencabut semua baterai di jam orang-orang yang telah dia bunuh. Itu karena Yun Yong seperti bisa menghentikan waktu seseorang selamanya yang membuatnya merasa seperti dewa. Memang gendeng ini psikiater satu ya. Sekarang, Yun Yong akan memastikan Woo Jae memikirkan dirinya sepanjang waktu. Setiap menit, setiap detik, setiap jam. Caranya adalah jika Yun Yong mati bersama dengan Jung Won. Wes toh, gilanya jangan berlebihan gini mbak e. Woo Jae akhirnya tiba dan meminta Yun Yong untuk berhenti. Yun Yong kemudian berbisik kepada Jung Won kalau pembunuh Unse yang sebenarnya adalah Woo Jae. Jreng-jreng. Lalu ketika Yun Yong hendak melompat, Taehoon menembakkan senjata. Tapi Yun Yong tetap melompat. Untungnya kedua pria itu berhasil menahan Jung Won dan talinya. Taehoon memegang Yun Yong untuk menyelamatkannya. Tapi Yun Yong mengatakan dia tidak menyesal dan melepaskan diri dari cengkraman Taehoon. Sedangkan di kantor polisi, Surin putus asa ketika dia mendengar kalau Yun Yong meninggal. Surin menyalahkan ayahnya atas kematian Yun Yong. Di tempat lain, Dewan Mo duduk dalam penyesalan di luar toko kakak ipar Jin Myung Suk. Dewan Mo meminta maaf atas kesalahan menilai suami Jin Myung Suk sebagai pelaku pembakaran pabrik. Busuk banget nih bapak tua dah. Jung Won ada di rumahnya, tidak bisa melupakan kata-kata Yun Yong dari kepalanya. Sebelum Yun Yong meninggal, dia juga membisikkan kalau kebenarannya tersembunyi di benda favorit Jung Won. Saat mencari benda yang dimaksud oleh Yun Yong, Jung Won menemukan permohonan cerai Woo Jae untuk Jung Won. Ketika Woo Jae pulang, Jung Won mengatakan kalau dirinya ingin bercerai. Woo Jae dengan sedih menerima permintaan cerai Jung Won, dan Jung Won pindah dari rumah itu. Jung Won akan tinggal bersama Ena untuk sementara waktu. Taehoon yang frustasi melampiaskannya ke karung tinju. Tapi Taehoon tersenyum saat mendapat telepon dari Jung Won. Mereka bertemu di luar, dan Jung Won meminta Taehoon untuk mengirimkan rekaman sesi terapinya dengan Yun Yong. Taehoon kemudian bertanya kepadanya, apa rencana Jung Won untuk masa depan. Jung Won mengakui kalau dirinya akan menyerahkan pengunduran dirinya dan berencana untuk bercerai. Taehoon memberikan beberapa kata penghiburan untuk Jung Won. Jung Won kemudian bertanya, apakah Taehoon akan menunggunya? Tentu Taehoon setuju dong. Keesokan harinya, Jung Won pergi bekerja dan mengemasi barang-barangnya. Dia memberikan barang-barangnya kepada rekan-rekannya dan memberi info kepada Jiho untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita Dewan Mo tentang penikaman yang dilakukan Surin kepada Dewan Mo. Ayah Woo Jae memanggil Jung Won dan menyuruh Jung Won bekerja di perusahaannya. Jung Won memberitahunya tentang perceraian, dan Jung Won juga setuju untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan di dalam keluarga Woo Jae. Saat Jung Won meninggalkan rumah mertuanya, Jung Won jatuh kesakitan. Woo Jae yang baru aja tiba membantu Jung Won untuk berdiri. Woo Jae mengantar Jung Won pulang, dan Jung Won tertidur di perjalanan. Woo Jae mencoba membangunkannya, tapi Jung Won tampaknya pingsan. Woo Jae kemudian membawanya ke rumah sakit di mana Woo Jae diberitahu kalau Jung Won menderita dehidrasi dan stres. Taehoon mengunjungi Surin di penjara. Surin masih mempercayai kalau Yun Yong tidak mungkin mengkhianatinya dan mengatakan kepada Taehoon kalau dia tidak pernah menikam ayahnya. Surin kemudian mengungkapkan sesuatu tentang kebakaran pabrik. Sebuah kilas balik menunjukkan Linari muda memergoki Surin yang sedang memberi racun tikus kepada kelinci.
Kemudian, Surin dan Yunyong memanggil Nari ke pabrik. Mereka membuat Nari pingsan, menyalakan api dan pergi. Namun kemudian, Surin melihat Nari sedang terseok-seok di jalan. Tapi Surin tidak mengatakan apapun kepada Yunyong kalau Nari selamat dari kebakaran yang mereka buat. Berarti Nari masih hidup gitu apa gimana ya sahabat nonton? Jungwon terbangun di rumah sakit dan Woo Jae memberitahunya kalau Jungwon hamil. Luar biasa, Woo Jae tampak bahagia dan meminta Jungwon untuk tinggal bersamanya demi anak itu. Woo Jae berjanji kalau dia akan menjadi ayah yang baik. Tapi Jungwon masih ingin bercerai. Di kantor polisi, Taehoon mengetahui kalau tubuh Nari rusak parah, sehingga mereka tidak bisa melakukan tes DNA. Myung-soo kemudian mengungkapkan Barun yang adalah Zeus tidak lain adalah adik laki-laki dari Nari. Taehoon pergi ke rumah Ena dan bertemu Jungwon. Taehoon menceritakan tentang Barun, dan Surin yang mengatakan kalau dirinya melihat Nari melarikan diri dari kebakaran pabrik. Jadi, jasad yang dianggap Nari itu kemungkinan bukanlah Nari. Mereka mendiskusikan kemungkinan adanya kejahatan lain. Sementara Jungwon mengantar Taehoon keluar, Taehoon menanyakan kenapa Jungwon bersikap dingin terhadapnya. Taehoon tiba-tiba teringat kalau besok adalah hari peringatan kematian ayah Jungwon, dan berasumsi Jungwon bersikap dingin karena itu. Aduh, kasihan banget dah dua orang ini ya. Keesokan harinya, Jungwon melakukan sonografi. Jungwon bertanya tentang kemungkinan aborsi. Tapi kita nggak mendengar jawaban dokter. Lalu, Jungwon menonton rekaman terapinya. Selama satu sesi, mereka berbicara tentang salah satu novel Woo Jae yang sangat Jungwon sukai. Kata-kata terakhir Jungwon yang kemarin itu sama persis seperti baris terakhir di novel Woo Jae. Jungwon bergegas pulang dan menemukan memory card di dalam novel itu. Di dalamnya ada klip dari hari pembunuhan Unse. Klip tersebut menunjukkan seorang pria masuk sementara Unse sekarat di lantai. Pria itu kemudian menikam Unse sekali lagi dan menyelesaikan perbuatannya. Jungwon kaget dan menyadari kalau pisau yang pria itu gunakan ternyata sama persis dengan pisau yang digunakan untuk membunuh ayah Jungwon dulu. Jungwon berasumsi kalau pria yang membunuh Unse juga membunuh ayah Jungwon. Saat itu, Woo Jae memasuki ruangan dan Jungwon membayangkan wajah Woo Jae sebagai pembunuh ayahnya. Tapi apa motifnya Woo Jae ya? Woo Jae senang karena Jungwon kembali ke rumah dan Jungwon meminta Woo Jae membelikan kue untuk upacara peringatan kematian ayah Jungwon. Sementara itu, Jungwon ke mobil Woo Jae untuk memeriksa jejak kejahatannya, tapi tidak menemukan apapun. Selanjutnya, Taehoon berdiskusi dengan detektif yang menangani kasus kebakaran pabrik. Detektif itu jadi resah mendengar pernyataan Surin kemarin itu, karena sampai sekarang Nari nggak pulang ke keluarganya. Detektif berasumsi mungkin Nari pingsan di jalan. Taehoon berharap kalau ada riwayat panggilan 911 pada hari itu. Detektif menyatakan kalau sepertinya mereka masih punya riwayat catatan panggilan 911. Taehoon lalu memintanya, karena bisa jadi hari itu ada panggilan ke 911 yang melaporkan orang pingsan di jalan atau semacamnya. Barun pulang ke rumahnya dan melihat kalau Jungwon meninggalkan catatan yang berisi kemungkinan bukan Nari yang tewas dalam kebakaran pabrik, karena Surin melihat Nari melarikan diri saat kebakaran terjadi. Barun akhirnya menelepon Jungwon dan meminta penjelasan catatan yang Jungwon tinggalkan sebelumnya. Barun mengakui kalau ada alasan lain kenapa Barun melibatkan Jungwon dalam seluruh kasus ini, karena Jungwon juga mengalami kematian tidak adil ayahnya. Barun mengklaim kalau dia pernah bertemu dengan ayah Jungwon. Kilas balik ke hari setelah insiden kebakaran pabrik, di mana ayah Jungwon mewawancarai keluarga Nari. Setelah itu, Barun mendengar percakapan ayah Jungwon di ponsel dengan seseorang. Ayah Jungwon menyebutkan, "Aku di rumah korban yang kamu bunuh. Putuskan, kebenaran mana yang ingin kamu kubur, dan kebenaran mana yang ingin kamu ungkap." 2 minggu setelah itu, ayah Jungwon ditemukan dibunuh di rumahnya sendiri. Barun berpendapat kalau ayah Jungwon dibunuh oleh orang yang bertelepon dengannya. Barun menambahkan kalau Nari dan ayah Jungwon dibunuh oleh orang yang sama. Woo Jae menemui ayahnya dan memberitahunya mengenai kehamilan Jungwon. Ayah Woo Jae senang mendengar kabar itu. Lah, gimana sih? Kan Jungwon bilang kalau udah mau cerain Woo Jae. Astaga, Woo Jae juga berencana untuk membantu proyek pembangunan ayahnya. Ayah Woo Jae langsung menyambut dengan senang, karena anaknya bertekad untuk melupakan masa lalu dan melangkah maju ke masa depan. Kemudian, Jungwon merasa tertekan karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mengetahui kehamilannya. Saat ingin melakukan aborsi, sekretaris Gong melaporkan hal ini kepada Woo Jae. Woo Jae langsung bergegas menemui Jungwon. Jungwon ternyata memutuskan untuk menjaga bayinya. Woo Jae terus-menerus berterima kasih atas hal itu dan meminta Jungwon untuk menunda perceraian mereka sampai bayi itu lahir.
Woo-jae lalu pergi menemui Tae-hun dan menceritakan kalau sekarang Jung-won sedang hamil. Dan mereka juga menunda perceraian mereka sampai bayi itu lahir. Waduh, patah hati deh Bang Tae-hun. Tae-hun langsung bergegas menemui Jung-won dan menyatakan kalau dia sangat mencintai Jung-won. Tae-hun memohon agar Jung-won nggak menjauh. Tae-hun juga bilang kalau dia akan terus menunggu Jung-won sampai kapanpun. Tapi Jung-won memutuskan hubungan mereka. Aduh, kenapa jadi Hamidun begini dah? Sementara itu, saat menyelidiki kasus kebakaran pabrik, Tae-hun menemukan rekaman riwayat panggilan 911. Di rekaman itu, seorang laki-laki sedang membicarakan tentang seorang gadis yang terluka karena kecelakaan. Sepertinya gadis itu tak lain adalah Nari. Lokasinya pun di sekitaran pabrik yang terbakar. Di saat yang sama, Daewon-mo juga sepertinya mendengarkan rekaman suara itu dan tertawa jahat. Daewon-mo lalu menemui ayah Woo-jae. Daewon-mo bilang kalau memang benar Surin yang menyebabkan kebakaran pabrik waktu dulu itu, demi membunuh Nari. Tapi Nari kabur. Jasad yang ditemukan di dalam pabrik diduga adalah jasad Nari. Daewon-mo tanya, terus di mana Nari kira-kira ya sekarang? Daewon-mo juga menambahkan kalau Tae-hun mendapatkan rekaman riwayat panggilan 911 pada hari kebakaran dan Daewon-mo sudah mendengarkan rekaman itu juga. Daewon-mo mulai mencemooh ayah Woo-jae dengan mengatakan kalau ayah Woo-jae akan mengenali suara anak laki-laki di rekaman itu. Jreng. Jung-won terus menyelidiki kasus pembunuhan ayahnya di masa lalu. Jung-won sangat curiga terhadap suaminya si Woo-jae. Tapi Jung-won tidak mengerti mengapa suaminya membunuh ayahnya. Jung-won juga jadi ingat kalau suaminya kuliah di Amerika pada bulan Februari 2010. Sedangkan ayah Jung-won meninggal pada Januari 2010. Jung-won lalu pergi menemui Surin untuk menanyakan alibi Woo-jae pada Januari 2010. Tapi Surin tidak tahu karena Surin mengaku tidak pernah dekat dengan Woo-jae. Surin hanya menulis yang dia ketahui di diarinya. Setelah itu, Jung-won menelepon Myung-soo dan memintanya mencari di diari Surin apa yang Surin tulis tentang Woo-jae atau Nyung pada Januari 2010. Dan ternyata Woo-jae ada di rumah sakit di Seoul pada Januari 2010. Ayah Woo-jae kemudian memberitahu Woo-jae bahwa Tae-hun telah menemukan rekaman panggilan 911 pada hari kebakaran pabrik. Kemudian, dalam kilas balik yang mengejutkan, terungkap kalau setelah Nari lolos dari kebakaran, Nari ditabrak oleh sebuah mobil. Pengemudi mobil itu keluar, dan itulah Woo-jae muda. Kayaknya sih itu adalah kecelakaan, tapi tidak dilaporkan. Woo-jae juga selama ini merahasiakan hal ini dari Jung-won. Ternyata ada setan di balik iblis. Gak sangka sih ini. Saksikan kelanjutan ceritanya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.